Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan sampaikan tentang rekomendasi jurusan berdasarkan nilai mata pelajaran yang unggul. Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Setelah kalian melakukan rasionalisasi nilai, biasanya kalian akan mendapatkan beberapa data. Salah satunya adalah nilai mata pelajaran yang unggul. Nilai mata pelajaran yang unggul ini nanti kita akan gunakan untuk pemilihan jurusan. Di sini Mister sudah siapkan ada 200 lebih jurusan berikut dengan nilai mapel yang unggul. Tetapi di sini Mister membagi menjadi 10 klaster. Klaster yang pertama kesehatan, yang kedua adalah matematika dan IPA, yang ketiga sosial dan humaniora, yang keempat ekonomi dan bisnis, yang kelima sastra dan budaya, yang keenam IT, yang ketujuh pendidikan, yang kedelapan adalah pertanian, yang kesembilan seni, yang kesepuluh adalah teknik. Yang pertama dulu kita akan bahas adalah klaster kesehatan. Untuk klaster kesehatan, nilai yang harus unggul adalah di biologi dan kimia. Contoh program studinya yaitu pendidikan dokter, kedokteran hewan, kedokteran gigi. Itu contoh program studi untuk klaster kesehatan. Bisa kalian lihat di dalam tabel. Yang kedua, klaster matematika dan IPA atau MIPA. Ini disesuaikan dengan program studinya. Sebagai contoh, program studi matematika, nilai yang harus unggul adalah matematika. Prodi fisika yang harus unggul adalah di fisikanya. Prodi kimia, kimianya yang harus unggul. Klaster yang ketiga, klaster sosial humaniora. Untuk klaster sosial humaniora ini, nilai mapel yang harus dominan adalah sosiologi dan PKN. Untuk contoh prodinya, yang pertama adalah ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, dan sebagainya. Bisa kalian lihat di tabelnya. Yang keempat, ekonomi dan bisnis. Klaster untuk ekonomi dan bisnis, nilai yang harus dominan adalah matematika dan ekonomi. Contohnya untuk program studinya, manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Bisa juga kalian lihat di dalam tabel. Yang kelima, klaster tentang sastra dan budaya. Untuk klaster sastra dan budaya yang harus kalian lihat nilai mapel yang dominan adalah di bahasa dan sosiologi atau sejarahnya yang harus tinggi. Sebagai contoh, sastra Inggris, sastra Nusantara, sastra Indonesia, dan sebagainya. Bisa kalian lihat juga di dalam tabel. Yang keenam, klaster IT. Untuk klaster IT yang harus tinggi adalah di matematikanya, karena IT butuh logika yang bagus. Contohnya, teknik informatika, sistem informasi, dan ilmu komputer. Yang ketujuh, klaster pendidikan. Untuk klaster pendidikan, terutama yang jurusan soshum, itu yang harus tinggi adalah sosiologi, bahasa, dan olahraga. Itu harus tinggi. Contohnya teknologi pendidikan, kemudian manajemen pendidikan, pendidikan usia dini itu juga harus tinggi. Untuk beberapa pendidikan seperti pendidikan fisika, itu fisikanya yang harus tinggi. Pendidikan sejarah, sejarahnya yang harus tinggi. Yang kedelapan, klaster pertanian. Nilai mapel yang harus tinggi adalah biologi dan kimia. Program studinya pertanian, peternakan, kehutanan. Ini contohnya. Klaster yang kesembilan yaitu seni. Mapel yang harus tinggi adalah di bahasa dan seni budaya. Contoh program studinya adalah desain interior, desain grafis, kemudian desain komunikasi visual. Yang ke-10, klaster teknik. Untuk klaster teknik ini yang harus tinggi adalah di matematika dan fisika. Contohnya adalah teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, dan sebagainya. The next video Mister akan sampaikan tentang SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mister terus. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.